Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Kristal Damar dari 12 IPS 3 absen 9. Hari ini saya akan membawakan cerita dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih. Di suatu desa yang kecil, di desa yang asri, hiduplah surga yang kecil. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anaknya bernama Bawang Putih. Mereka hidup sangat sederhana dan bahagia. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai penjual kain, dan ibunya merupakan ibu rumah tangga biasa. Sehari-hari ibu dan Bawang Putih membersihkan rumah. Bawang Putih merupakan anak yang rajin. Dia setiap hari membantu ibunya untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan lain-lain. Namun, pada suatu saat ibunya meninggal dan mengakibatkan luka pada Bawang Putih dan ayahnya. Bawang Putih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ibu pergi begitu cepat?" Ayahnya hanya bisa menjawab, "Iya nak, memang sudah takdirnya." Lalu Bawang Putih menanyakan lagi, "Padahal aku masih sayang sekali kepada ibu. Coba dia masih berada di sini." Ayah dengan nada memelas hanya bisa menjawab, "Ya nak, ayah juga masih rindu kepada ibu. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah takdir." Di desa itu ternyata juga terdapat janda dan seorang anak. Anak perempuan itu bernama Bawang Merah. Mereka setiap hari sering mengunjungi Bawang Putih dan ayahnya untuk sekedar menginginkan makanan basa-basi. Janda ini sering menanyakan pada Bawang Putih, "Hai Bawang Putih, apa kabarmu?" "Baik." Lalu Bawang Putih menanyakan, "Ibu bagaimana kabarnya?" Janda itu jawab, "Baik juga." Bawang Putih menanyakan lagi, "Kalau Bawang Merah bagaimana kabarnya?" Lalu ibu juga menjawab, "Baik kok Bawang Merah." Akhirnya mereka sering menukar cerita dan mengobrol setiap harinya. Sampai pada suatu saat, akhirnya ayahnya memutuskan untuk menikah dengan janda tersebut. Dan akhirnya mereka pun hidup bersama. Bawang Putih mempunyai ibu tiri, dan Bawang Merah juga mempunyai ayah tiri. Tapi sebelum pernikahannya, Bawang Putih sempat menanya, apakah Bawang Putih ingin atau mau ayahnya menikah lagi. Mereka bercakap-cakap seperti ini. Ayahnya menanyakan kepada Bawang Putih, "Bawang Putih, tidak apa-apa kan jika ayah menikah lagi?" Lalu Bawang Putih menjawab, "Sebenarnya aku tidak mau ayah, tapi jika ini demi kepentingan bersama, aku setuju-setuju saja." Ayahnya juga membalas lagi, "Baiklah nak, jika kamu setuju, ayah akan melakukannya." Akhirnya mereka hidup bahagia. Sekarang mereka berempat hidup bersama-sama. Suatu saat, ayahnya pergi merantau keluar kota. Dan di rumah itu hanya tersisa 3 orang. Bawang Putih, Bawang Merah, dan ibu tiri. Awalnya semua baik-baik saja, tapi sampai akhirnya ternyata sifat ibu tiri dan Bawang Merah keluar. Mereka semena-mena di rumah tersebut. Mereka menyuruh Bawang Putih melakukan semua pekerjaan rumah, mulai dari mengepel, mencuci, menyapu, membersihkan halaman, dan lain-lain. Sikap ini makin lama makin menjadi-jadi. Ibunda sering menyuruh Bawang Putih seperti ini, "Bawang Putih, cepat bikin makan untuk pagi. Saya tidak mau lapar pagi-pagi." Dan lain sebagainya. Tapi Bawang Putih tetap mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah mengeluh. Sampai suatu saat ketika Bawang Putih sedang mencuci baju di sungai, dia sedikit lalai. Kain milik ibunya pergi, hilang, terbawa arus sungai. Dia sempat mencarinya namun tidak ketemu karena arus sungai sangatlah deras. Lalu dia pergi ke ibu tirinya. Dia bilang begini, "Ibu tiri, maaf sekali aku telah menghilangkan kain kesukaanmu." Ibu tiri dengan nada galak dia menjawab,
Apa kamu sudah menghilangkan kain kesayanganku? Cepat cari kain itu sampai ketemu, atau enggak kamu tidak boleh pulang. Akhirnya dengan berat hati, bawang putih mencari, menyusuri sungai sampai ketemu. Di perjalanan dia melihat nenek-nenek yang sedang mencuci juga. Dia menanyakan itu kepada nenek-neneknya. Dia bertanya, "Nek, apakah kamu melihat kain ini?" Neneknya dengan baik hati menjawab, "Iya nak, aku menemukannya. Itu aku gantung di situ." Bawang putih dengan nada senang menjawab, "Terima kasih nek sudah menemukannya. Aku ambil ya." Saat ingin pulang, neneknya bilang begini, "Jika kamu ingin ambil, bekerjalah di rumahku selama 2 minggu. Maka aku akan kembalikan itu kepadamu." Dengan senang hati, bawang putih menerimanya. Akhirnya selama 2 minggu, bawang putih bekerja di rumah nenek tersebut. Bawang putih sangatlah rajin. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Mulai dari mengepel, mencuci, menyapu halaman, membantu nenek, dan lain-lain. Sampai akhirnya di hari terakhir, nenek ingin memberikan hadiah pada bawang putih. Neneknya bilang gini, "Ini bawang putih ada 2 labu. Labu yang besar dan labu yang kecil. Kamu boleh memilihnya." Bawang putih sempat menolak seperti ini. "Tidak usah nek, tidak usah. Aku tidak butuh hadiah, aku ikhlas melakukannya." Namun nenek tetap maksa. Akhirnya bawang putih memilih labu yang kecil. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia mau mencoba membuka labu itu. Tak disangka-sangka ternyata isi labu itu merupakan emas, permata, dan lain-lain. Bawang putih berteriak sangat keras hingga ibu tiri dan bawang merah datang. Ibu tiri bertanya dengan nada yang keras dan lantang, "Dari mana kamu dapat permata itu?" Dengan polosnya bawang putih yang menjawab, "Ini dari labu ini." Bawang merah juga bertanya, "Labu dari mana?" Bawang putih dengan nada polosnya lagi dia menjawab, "Dari nenek-nenek, aku dikasih oleh nenek tersebut." Lalu ibu tiri menyuruh bawang merah untuk pergi ke rumah nenek tersebut dengan cara yang sama. Dia menghanyutkan kain dan lalu bertemu nenek itu. Benar sekali, bawang merah berhasil bertemu dengan nenek tersebut dan diberikan tawaran yang sama juga untuk bekerja selama 2 minggu di rumah nenek tersebut. Namun terbalik dengan bawang putih, bawang merah hanya bisa bermalas-malasan. Dia tidak bekerja sama sekali dan hanya tidur-tiduran. Sampai akhirnya di hari ke-7, dia, bawang merah, juga ditawari labu yang besar, labu yang kecil. Dengan sombongnya bawang merah mengira bahwa labu yang besar akan berisi permata yang lebih besar. Akhirnya dia memilih untuk membawa labu yang lebih besar. Sampai di rumah, mereka pun tergesa-gesa untuk membukanya. Mereka membuka dan tidak sangka-sangka ibu tiri dan bawang merah teriak dan langsung keluar dari rumah. Ternyata isi dari labu tersebut merupakan hewan-hewan yang mengerikan seperti ular, tikus, kelawar, dan lain-lain. Beberapa waktu kemudian, ayahnya pulang dari perantauan dan sudah mendengar kisah tersebut dan diceritakan oleh bawang putih. Pada akhirnya ayahnya tahu bahwa ibu tiri dan bawang merah hanya ingin menguasai hartanya saja dan tidak mencintainya sama sekali. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan serakah dan jangan sombong. Syukurilah apa yang ada dan bekerjalah dengan sepenuh hati. Terima kasih.